Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innal khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap diri mengaku bertakwa kepada Allah selalu menyiapkan dirinya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, Allah mengetahui apa yang kita atau kamu kerjakan. Salawat dan salam buat Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Mudah-mudahan suri teladan beliau selalu kita pakai dalam hidup dan kehidupan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali pada kajian kita tentang salat. Mudah-mudahan makin kesini pengkajian kita, wawasan kita makin bertambah, pembaharuan keimanan kita, ibadah mahdah kita tentang salat makin bertambah, makin ada perubahan-perubahan membaik adanya, mendekati ibadah salat Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan ini topik kecil bahasan kita adalah membaca ta'awudz atau isti'adzah secara sir. Jemaah, sesudah membaca iftitah kemudian bacalah ta'awudz atau isti'adzah, atau ucapan menyatakan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah SAW setelah membaca doa iftitah dan sebelum membaca basmalah dalam sholat, membaca ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan gangguan setan yang terkutuk. Hal ini dasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis diriwayatkan Nabi SAW, antara lain sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat surat 16 ayat 98. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Dan apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fussilat. Fussilat ini surat 41 ayat 36. Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un alim. Dan jika suatu gangguan dari setanlah mengganggumu, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis tersebut kita bacakan sebagai berikut. An Abi Sa'idin Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati bil laili kabbara thumma yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala juddaka wa la ilaha ghairuka thumma yaqulu Allahu akbar kabira thumma yaqulu a'udzu billahi as-sami'ul alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini bermakna, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, Maha berkah namamu, Maha tinggi kekayaan dan kebesaranmu. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar kabira. Kemudian beliau membaca
A'udzu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkihi wa nafsi. Bermakna aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, dari bisikannya, tipuannya, hembusannya. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabatku warga Perserikatan Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bacaan ta'awudz dalam sholat berdasarkan dalil-dalil di atas dapat dipilih satu variasi. Berikut ini kita paparkan. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bermakna aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini didasarkan kepada surah An-Nahl surah 9 ayat 98 di atas. Yang kami bacakan di depan tadi. Pilihan yang kedua, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Ini didasarkan kepada surah Fussilat ayat 36. Cuman kita sudah baca depan tadi. Pilihan yang berikut, A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nakhfi wa nafkhihi wa nafthi. Bermakna aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, dari bisikannya, tipuannya, dan kehembusannya. Ini dasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat At-Tirmidzi tadi. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dengan demikian minimal ada penambahan, ada pembaharuan, tambah luas wawasan kita tentang membaca ta'awudz setelah doa iftitah itu. Bacaan isti'adzah dibaca pada setiap rakaat berdasarkan keumuman surah An-Nahl surah 16 ayat 98, yaitu perintah membaca ta'awudz baik di luar salat maupun di dalam salat. Jika di luar sholat diperintahkan, apatah lagi di dalam sholat seseorang harus lebih memperhatikan lagi diri dan sholatnya. Mengapa? Karena ketika itu ia sedang berdiri beribadah ke hadapan Tuhannya, Sang Khalik, Sang Penciptanya, yang dia harus minta segala sesuatu, yang dia selalu pasrahkan dirinya hanya kepadanya saja. Yang semestinya ditegakkan dengan khusyuk dan menjaga sholatnya dari was-was setan dan tipu dayanya. Tidak cukup satu isti'adzah, tetapi dalam setiap rakaat harus beristi'adzah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang ada sih hadis dari Abu Hurairah riwayat Muslim. Mari kita bacakan. An Abi Zur'ata qala sami'tu Aba Hurairata yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahada minar rak'atis tsaniyati tafsahal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin walam yaskunt. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Dzur'ah diriwayatkan bahwa ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW apabila bangkit dari rakaat kedua, beliau memulai bacaan dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan beliau tidak diam. Hadis riwayat Muslim. Jemaah rahimani rahimakumullah. Hadis Abu Hurairah ini tidaklah menafikan adanya bacaan ta'awudz. Berarti ta'awudz tetap dibaca. Karena yang ditiadakan dalam hadis Abu Hurairah adalah diam yang diketahui, yaitu diam tertentu untuk membaca doa iftitah.
Adapun diam karena membaca ta'awudz dan basmalah merupakan diam yang sangat ringan atau sebentar yang tidak dirasakan atau disadari oleh makmum karena tersibuknya makmum dengan gerakan bangkit ke rakaat berikutnya. Juga setiap rakaat itu dianggap sebagai sebuah sholat. Karena itulah mereka diwajibkan membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Maka yang lebih utama ta'awudz juga dianggap demikian. Maksudnya tidak hanya membaca Al-Fatihah pada setiap awal sholat kita maksudnya dalam setiap rakaat sholat kita, tetapi diawali dengan membaca ta'awudz, diikut Al-Fatihah dan seterusnya. Dan pada setiap rakaat, inilah riwayat yang sahih, berita gembira dari Rasulullah SAW yang harus kita panuti, kita ikhtiar, kita ittiba pada contoh teladan yang beliau tinggalkan pada kita sekalian. Semoga kajian sedikit ini dalam sholat kita tentang membaca ta'awudz menjadi tambah wawasan kita, perbaiki sholat kita, lebih mendekati cara sholat Rasulullah SAW. Semoga ada manfaatnya. Nasrullah wa karibu basil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.